Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Langsung saja anakku yang Ustaz banggakan, untuk pertemuan pelajaran ketujuh yang kedua ini kita mulai dengan bacaan umul kitab. Kami hantarkan Al-Fatihah. Ya kana ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Selanjutnya, coba kalian buka buku PABP-nya pelajaran 7 terkait daripada Ulul Azmi. Ini adalah lanjutan materi kita yang kemarin, ya. Perlu kalian ketahui bahwasanya Rasul-Rasul Allah yang jumlahnya ada 25 itu ada yang terdapat atau dijuluki daripada Rasul Ulul Azmi. Ya, Rasul Ulul Azmi di sini artinya orang yang memiliki kesabaran penuh, ketabahan dan keteguhan hati. Sifat-sifat tersebut ditunjukkan oleh para Rasul Allah ketika mendakwahkan ajaran yang dibawanya. Ya, ketika itu banyak sekali ketika menjalani atau menyebarluaskan agamanya Allah, banyak sekali gejolak yang terjadi. Makanya Allah menyebutkannya istilahnya Rasul Ulul Azmi. Karena apa? Pada dasarnya nabi-nabi tersebut adalah nabi yang memiliki jiwa kesabaran yang tinggi, ketabahan dan keteguhan hati. Walaupun mendapatkan tantangan dari berbagai pihak atau ancaman sampai nyawa dari kaumnya, para Rasul Ulul Azmi tetap sabar dan tabah menyebarkan ajaran Allah. Kelima Rasul yang mendapatkan sebutan Ulul Azmi adalah 1. Nabi Nuh alaihissalam, 2. Nabi Ibrahim alaihissalam, 3. Nabi Musa alaihissalam, 4. Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Sekarang adalah bukti atau gigihan, ketabahan para Rasul Ulul Azmi, ya. Antara lain dapat diceritakan lewat kisah-kisah beliau, ya. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini itu mendapatkan tantangan, ya. Menjalankan tugasnya mendapat banyak tantangan, termasuk dari anaknya sendiri yang bernama Kan'an, ya. Kan'an ini walaupun anak sendiri tapi menentang bahwasanya ajaran yang dibawa ayahnya yaitu Nabi Nuh. Meskipun demikian Nabi Nuh tetap sabar, tetap mengajak kepada umatnya untuk menyembah kepada Allah dan mengikuti ajaran Nabi Nuh. Akan tetapi Kan'an dan kaumnya itu tidak mau menyembah ajaran yang dibawa Nabi Nuh. Bahkan mereka mengejek dan menghina Nabi Nuh. Kemudian apa yang terjadi? Nabi Nuh itu berdoa memohon petunjuk pada Allah. Kemudian Allah murka menghukum mereka yang terjadi namanya banjir besar. Setelah itu umat yang mengikuti Nabi Nuh itu selamat, sedangkan umatnya Nabi Nuh yang ingkar itu tenggelam mati termasuk anaknya yang bernama Kan'an. Yang istilahnya itu ada perahu, ya, yang mana Nabi Nuh sebelum banjir itu membuat perahu beserta umatnya yang mengikuti. Semua masuk ke dalamnya kecuali umat yang tidak menjalankan apa yang disuruh Nabi Nuh, termasuk anaknya. Oke, yang kedua Nabi Ibrahim.
Ya, perlu kalian ketahui kembali ke Nabi Nuh itu adalah mukjizatnya Nabi Nuh ya. Tuh, bisa membuat perahu yang begitu besar. Semua umatnya masuk, hewan-hewan dan sebagainya masuk. Kemudian umatnya Nabi Ibrahim juga mendapatkan cobaan yang begitu besar untuk menyebarkan agamanya Allah. Banyak orang yang menentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim seperti Raja Namrud, banyak bapaknya sendiri yang bernama Azar dan seluruh rakyatnya. Jadi walaupun ya beliau bersusah payah membujuk, mencoba untuk merayu dan sebagainya, akan tapi kaumnya itu tidak mau. Ya. Lanjutannya, namun Nabi Ibrahim tetap mengajak umatnya untuk menyembah Allah. Tindakan Nabi Ibrahim menimbulkan kemarahan Raja Namrud. Sehingga Nabi Ibrahim dibakar api. Atas kekuasaan Allah Nabi Ibrahim tetap selamat. Jadi ini adalah mukjizatnya Nabi Ibrahim yang dibakar tidak apa-apa ya. Dan tidak mempan. Ini adalah mukjizatnya Nabi Ibrahim yang dibakar tidak mempan. Oke, nomor 3, Nabi Musa alaihissalam juga banyak mengalami cobaan ketika menjadi Rasul Allah. Ketika lahir, Nabi Musa terpaksa dihanyutkan ke sungai oleh orang tuanya karena takut dibunuh oleh Raja Fir'aun. Pada dahulu itu ya tidak boleh ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki dibuang ke Laut Merah. Ya, akhirnya orang tuanya takut, akhirnya dihanyutkan ataupun ke sungai, Akhirnya setelah menjadi Rasul, Nabi Musa dimusuhi oleh Fir'aun dan rakyatnya. Ya, setelah beliau besar, ya dirawat oleh istrinya Raja Fir'aun. Setelah besar, kemudian Nabi Musa menentang Fir'aun karena menyembah berhala serta rakyatnya. Nabi Musa tetap mendakwahkan ajaran Allah agar Fir'aun dan rakyatnya insaf dan mengakui keesaan Allah. Akhirnya Fir'aun dan tentanya mengejar Nabi Musa dan pengikutnya hingga ke tepi laut. Atas mukjizat dari Allah, Nabi Musa mampu membelah lautan dengan tongkatnya sehingga selamat, sedangkan Fir'aun dan tentaranya mati tenggelam di Laut Merah. Ya, jadi akhir ceritanya ya, Raja Fir'aun itu beserta bala tentaranya itu tenggelam di Laut Merah. Di Laut Merah. Termasuk mukjizatnya Nabi Musa antara lain yaitu bisa membelah lautan dengan tongkatnya. Ini adalah mukjizatnya Nabi Musa. Nabi Isa alaihissalam banyak mendapat cemoohan dari siksaan dari orang-orang yang tidak percaya pada jalannya. Nabi Isa dengan sabar dan tabah tetap menyebarkan agamanya dengan penuh kasih sayang. Nabi Isa membantu menyembuhkan orang sakit. Atas mukjizat dari Allah, Nabi Isa mampu menghidupkan orang yang sudah mati, namun kaumnya tetap ingkar dan merencanakan untuk membunuh Nabi Isa di tiang salib. Namun Allah melindungi Nabi Isa dan mengangkatnya ke langit sehingga terhindar dari penyaliban. Ini termasuk daripada mukjizat Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kemudian yang terakhir, Nabi Muhammad SAW juga banyak mendapat tantangan, ancaman dari kafir Quraisy. Bahkan pamannya Nabi yang namanya Abu Jahal dan Abu Lahab merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, Nabi Muhammad SAW tetap sabar menghadapi kaumnya, mengajak pada Allah, percaya kepada Allah dan menjalankan kewajiban yang diajarkannya. Banyak ancaman yang diterima banyak sekali, sehingga Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk pindah ke Madinah. Nah, ini adalah Rasul-Rasul Ulul Azmi dan cerita singkatnya, ya. Mungkin itu sampaikan untuk penjelasan kali ini sedikit, semoga bermanfaat. Fiddini wa dunya ilal akhirah. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti untuk latihan soal di grup WA aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.